dalam Jagungan Sargede pada malam hari ini, dan tema kita adalah terkait dengan gonjang-ganjing harga beras. Wah, temanya sing gawe produser iki medeni gonjang-ganjing, sing gonjang apane, sing ganjing apane ya. Baik, bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Sri Rejeki, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Surakarta. Yang kedua adalah Bapak Suharno, akademisi dari Universitas Slamet Riyadi ya, termasuk jenengan komisaris ora to? Ini tokohnya Bang Solo sing arep golek utangan kok. Baik, pemirsa apabila ingin berinteraksi dengan para narasumber, memberikan masukan, mungkin informasi, tetapi juga pertanyaan, silahkan menghubungi kami di 0271857555 0271857555. Baik, saya matur ke Bu Sri Rejeki lagi, karena tadi penjenengan ngendika bahwa sebenarnya pasukannya ada, tidak ada kelangkaan, tapi ada faktor memang dibeli oleh tengkulak yang dari apa, ndak ada aturannya toh Bu? Bu, Jawa Barat ra entuk tuku ning kene. Utawa nek tuku dibatasi itu. Udah ya, Tom. Oh iya. Lho mungkin nek sing berarti kan tengkulak sing mriki kan mboten keduman. Nah, padahal didol mriki mulih toh. Gimana Bu? Itu ada enggak tuh aturan perdagangan antar daerah seperti itu sebenarnya ada enggak? Ya kebetulan saya belum pernah baca ya itu aturan itu. Jadi itu memang pengakuannya dari distributor seperti itu, memang dalam apa petani, karena apa gabahnya itu dibeli oleh tengkulak Jawa Barat dengan harga yang tinggi, otomatis dia kan mungkin lebih memberikan karena lebih tinggi untuk pembeliannya. Sehingga ya itu karena ada apa banjir dari daerah Jawa Barat, mungkin gagal panen karena banjir itu, sehingga dia belinya di daerah Jawa Tengah. Tapi memang selama ini memang belum pernah ada nggih aturan misalnya, wah koyo sekon jobo ada syarat khusus misalnya karena mengutamakan yang memang tidak ada kayaknya. Ya memang harus dikendalikan ya masalah itu. Tapi kan kita tahunya setelah ada sidak itu kan kita menanyakan, ternyata seperti itu keadaan di lapangan seperti itu. Nah ini saya nyun pirsa Pak Harno itu dari segi teori loh. Iya. Entuk napa mboten to? Pemerintah. Dan misalnya gitu ya. Itu enggak, misalnya kan ada kebijakan terus. Loh, misalnya mencintai produk sendiri ora satu kuliah, itu kan salah satu kebijakan juga. Yang namanya komoditas ya, kebutuhan pokok tentunya agak sulit diatur. Kalau Solo misalnya tidak dibeli oleh luar daerah. Nah, daerah yang tidak punya lahan padi bagaimana soalnya. Ora entuk tuku banyu genten jelek kok. Hanya yang tadi yang agak aneh ya, itu ketika dari Disperindak mengadakan sidak barangnya ada. Kok mahal itu loh. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Memang yang pertama ada indikasi dimainkan oleh suatu mafia, kartel-kartel itu, juga karena pendistribusian dari Bulog sendiri. Kalau Pak Jika kan mengatakan bahwa ini masalah distribusi raskin ya. Yang ini ada pasokannya itu mengalami hambatan atau terjadi pasokan yang seharusnya di bulan ini diajukan di bulan ini begitu, sehingga di Bulog kosong. Dengan demikian ada dua hal. Kemudian ada yang mau nimbrung sekalian kan begitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Kita akan sering juga lihat ya, kalau ada sebuah kejadian orang memanfaatkan sebuah peluang. Ini terjadi seperti itu. Bisa juga terjadi. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Anggeri selot diseseli. Sehingga ini tentunya pemerintah harus segera tanggap ya. Ini kan satu kebutuhan pokok yang tiap orang makanya pasti nasi. Apalagi orang Solo ya, sampai ini kan juga krisis nasi kucing ini. Mulai mana-mana soalnya, karena krisis mungkin tinggi kalau mawon, tamunya bangsa. Ya, artinya bahwa ini harus dipecahkan. Pemerintah harus tanggap bagaimana pola distribusinya. Kalau perlu belajar ke Nabi Ayub ya. Wah, ini rada angel iki. Dia kan seorang yang bisa merencanakan menstok gandum 5 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, ini kan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Kenapa tidak dibuat manajemen distribusi logistik yang bagus begitu ya, yang terencana begitu. Ya, ini juga perlu dipikirkan saya kira. Nah, itu kalau kondurkan Bu Sri Rejeki. Selama ini Bu, jadi kebijakan atau langkah-langkah yang tentu saja pemerintah daerah memiliki kebijakan dan langkah-langkah untuk menjaga supaya tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi lonjakan harga. Selama ini yang biasanya dilakukan kenapa itu? Sebetulnya selama harga beras itu, harga apapun tidak melebihi kenaikannya, tidak melebihi 20%, memang belum dilaksanakan operasi pasar. Itu suatu yang wajar itu tadi. Jadi kalau
ini kan baru paling 13,5% kenaikannya dari harga semula sampai sekarang itu baru 13,5%. Selama itu kenaikannya tidak lebih dari 20, memang kita tidak melaksanakan operasi pasar. Biasanya dari gubernur ada instruksi. Selama di atas 20% ada operasi pasar, yaitu untuk cadangan beras pemerintah. Itu nanti dari Bulog menjual dengan harga murah. Yaitu dengan sistem operasi pasar beras cadangan pemerintah. Itu selama kalau harganya sudah sampai 20% kenaikannya, 20% ke atas itu baru ada operasi pasar. Tapi waktu ini juga Bulog juga siap untuk memberikan operasi pasar apabila naik terus, yaitu melebihi 20%. Itu nanti ada operasi pasar cadangan beras pemerintah itu. Kalau yang dari pengamatan di lapangan kan tadi Ibu ngendika kan setiap hari itu kan dimonitor terus. Sekarang kayaknya tanda-tanda menurun atau mungkin munggah meleh apa? Ini yaitu yang sampai hari ini tadi dipantau itu sudah menurun Rp500. Jadi dari harga yang pertama 10.500 itu naik jadi 11.800. Itu sekarang menjadi 11.300. Jadi ada penurunan Rp500. Yang salah satu yang menyebabkan penurunan adalah mungkin karena ini mulai panen. Jadi bulan Maret ini mulai ada di Solo ini, Solo Raya. Karena Solo kan lahan pertaniannya nggak ada untuk padi. Jadi di Solo Raya itu memang mulai panen bulan Maret ini. Nanti pertengahan Maret panen raya. Serentak mungkin sudah mulai panen. Iya, dan itu diharapkan karena stoknya semakin banyak akan turun lagi. Hukum ekonomi itu berlaku lagi. Ini enten kartel wau. Kemungkinan di Ramadan nggih. Bisa jadi karena timbun lagi. Tapi yang kasihan juga petani akhirnya. Ketika harga naik dia tidak menikmati. Ketika panen harga turun. Ini ada telepon masuk nih Pak Arno. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Asma Bapak Nyun Sewu. Pak Diki. Pak Diki. Silahkan. Ya, saya sangat pukul dengan adanya beras ini menjadi mahal. Waktu zamannya Pak Harto dulu, beras itu bisa dikendalikan dengan cepat. Bahkan secara positif, monopoli beras, monopoli cengkeh itu memang ada negatif dan positif. Ternyata setelah adanya pasar bebas ini malah karu-karuan. Jadi saya lebih condong, lebih setuju bila mana memang beras itu harus dimonopoli oleh negara. Dan sekarang ini memang dari kronologisnya, beras itu sendiri harusnya dari padi. Dan hampir semua padi di Karanganyar itu sudah hampir tidak ada. Karena semuanya dibikin perumahan, industri, pabrik-pabrik. Saya sangat mendukung bila mana lahan pertanian itu harusnya dibeli oleh negara untuk dijadikan lumbung-lumbung yang baik. Kalau saya lihat seperti ini, negara kita akan hancur nanti. Kalau beras semuanya dikuasai oleh swasta dan oleh sindikat yang saya pikir sudah tidak bertanggung jawab. Saya lebih cocok kepada zaman Pak Harto di monopoli, tapi bukan monopoli keluarga cendana, tapi oleh negara. Perlu lahan pertanian yang masih hijau, lahan hijau itu dibeli oleh negara. Kita katakan bahwa gubernur punya program untuk menjadikan lumbung negara atau menjadikan swasembada beras, tapi lahan-lahan hijau kita semakin berkurang. Sehingga rakyat sendiri kalau menjual kepada siapapun dia terserah. Kalau dibilang negara di pulau negara, kalau perlu pegawai negeri itu, petani itu dijadikan pegawai negeri, malah saya setuju. Jadi tidak istilah pancetlik gitu. Pertanian ini. Ide yang progresif ini. Itu kalau perlu mapping seluruh pertanian, jadikan tanah negara. Saya lebih setuju. Itu jadi core kita itu pertanian, agrobisnis itu 80%. Tapi saya lihat pendidikan kita juga grand desainnya nggak ke pertanian. Mau jadi apa republik ini? Ini akibatnya, ini baru 10 tahun kemudian mungkin akan lebih hancur lagi kita. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Diki. Wah, ini idenya yang progresif. Wah, tanggapannya Pak Arno ini. Siapa tahu ada ide yang lebih progresif lagi. Ini ada negara, ada pemerintah. Kalau negara kita ini kan sebenarnya melindungi masyarakat warga negaranya
pemerintahnya hanya 5 tahun. Ini problemnya. Jadi kalau negara sudah punya satu visi yang bagus untuk memakmurkan rakyat, namun ketika pemerintahan berganti, ini juga berubah lagi. Karena pemerintahan itu juga tergantung pada visi misi ya, ketika dia mencalonkan sebagai seorang presiden dan sebagainya. Nah, maka ini bagaimana agar kita juga punya aturan mainnya. Saya sepakat dengan Pak Diki, misalnya itu pemerintah ini monopoli di beras ya, namun dengan cara-cara dikuasai oleh negara, dikelola dengan profesional gitu. Kalau tidak, maka yang namanya lembaga negara yang berupa BUMN atau Perusda biasanya kalau tidak dikelola dengan profesional itu menjadi ya kantong-kantong yang menjadi sapi perah oleh pemerintah atau birokrasi yang ada begitu. Nah, ini monggo dipikirkan saja bahwa ini tugas juga bersama ya. Kalau Pak Jokowi ingin ini kita berdoa di pangan ya, ingin bahwa pangan ini menjadi satu memakmurkan petani juga, ini kan juga perlu digarap dengan serius begitu. Saat ini kan jadi problem adalah lahan terbatas, kemudian yang mau terjun sedikit di Unisri sendiri, fakultas pertanian itu minim peminat begitu. Nah ini kan juga problem ya ketika nanti lahannya. Iya, makanya itu. Tapi mangan sego. Nah, saya kira untuk ke depan kan era pertanian modern ya, lahan itu kan bisa diintensifkan. Namun perlu didukung dengan sumber daya yang ada. Maka dulu ada penyuluh pertanian yang dibayar oleh negara, oleh pemerintah ya. Sekarang kan minim sekali itu. Sehingga orang kemudian beralih menjadi semuanya menjadi PNS, dosen dan pengusaha. Ini kemarin petani dari PNS. Siapa tahu jadi tertarik lagi jadi petani. Ini perlu dipikirkan untuk ke depannya ya. Iya, kayaknya ada telepon lagi yang masuk. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, Pak. Nyun sewu asma Bapak. Dari Bapak Wiratno Saking Sukoharjo. Iya, monggo Bapak. Selamat malam semuanya. Iya. Begitu juga dengan Mas Herno. Selamat malam Mas. Selamat malam Bapak. Mau kancane iki saja iki. Pun kancenan iki. Iya, ini beliau ini tokoh dari UMIKI. Iya. Iya, ini malam ini judulnya Ginjang Ganjing Harga Beras. Ini sangat menakutkan. Sebenarnya ini bukan hanya harga beras ya, tapi semua kebutuhan pokok ini bergejolak. Ini harus direspon sama pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, karena dalam pemerintahan yang baru seusia ini memang sangat krusial sekali dan sangat banyak tantangan dan rintangan yang harus disikapi dengan bijaksana dan baik. Karena apa? Beliau memang digadang-gadang untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang bisa menunjukkan perubahan yang signifikan. Ini harapan dari masyarakat. Tapi kita semua harus apresiasi dengan sikap beliau dan sebagai rakyat Sidoarjo khususnya saya akan selalu mendukung program-program pemerintah yang mana ini berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Diki di Karanganyar, ya memang benar sekali dengan lahan persawahan ini sudah sangat amat berkurang ya, karena ya kita harus juga bijaksana. Oke, mau bagaimana lagi ya, kita keluarga sejahtera ini membutuhkan tempat, membutuhkan hunian, yang mana wilayah kita adalah wilayah persawahan. Tapi saya yakin bahwasannya beliau-beliau termasuk Mas Herno ini nanti juga akan memberikan masukan-masukan lewat jalurnya, begitu juga Ibu Sri. Ini dari Disperindak seharusnya menyikapi dengan harga gabah. Ini menjadi tanggung jawab Disperindak. Kalau memang ada oknum-oknum yang mau mengganggu ya harus sesuai jalurnya, tindak tegas kalau perlu. Terima kasih, selamat malam. Matur nuwun, baik. Ini pertanyaan apa? Oh, tidak bertanya, tapi ngutur rasa dan tapi masukannya adalah kayaknya memang
peran pemerintah akan sangat ditunggu ya, besar sekali karena kan rakyat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi sebelum ditanggapi kayaknya harus break dulu. Monggo silakan. Monggo Mas Surono.